Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. نواصل درسنا في هذه الليلة من قراءة كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد ألفه الشيخ المجدد محمد ابن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. ندخل في باب الإشرون. Kita masuk pada bab yang ke-20. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala bab ma jaa fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam janab at-tauhid wa saddihi kullu tariqin yusilu ila syirki. Bab penjagaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap tauhid dan beliau menutup segala jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan. Maksud dari bab ini adalah penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu yang bisa mengantarkan seorang kepada kesyirikan. Jadi sebelum terjadi kesyirikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mewanti-wanti dan menjelaskan jalan-jalan yang bisa mengantarkan seorang itu menuju kesyirikan. Wa qoulihi ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taj'alu buyutakum qubura wa la taj'alu qabri 'ida wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasanin wa ruwatuhu thiqat. Allah Ta'ala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ya. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul
min anfusikum, dari kalangan kalian sendiri, yakni minal Arab, dari kalangan orang Arab. Lanjutan daripada ayat ini, azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kalanganmu sendiri, terasa berat baginya apa yang menyulitkan kalian, dan juga dia sangat bersemangat memberi petunjuk kepada kalian, bil mu'minina raufur rahim, dan dia sangat menyayangi orang-orang beriman. Jadi Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, beliau sangat perhatian terhadap umatnya. Beliau tidak ingin umatnya susah, tidak ingin umatnya merasa berat terhadap agama ini. Dan salah satu peran beliau menjaga umat ini adalah beliau menjelaskan segala jalan yang bisa mengantarkan seorang kepada neraka. Karena itu dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, sungguh telah tidak ada seorang nabi, ma min nabiyyin ba'athahu Allahu qabli, tidak ada seorang pun nabi yang Allah utus sebelum aku, illa kana haqqan alaihim ayyadulla ummatahu, melainkan menjadi perkara yang harus baginya untuk menerangkan kepada umatnya, bi kulli khairin ma ya'lamuhu lahum, segala kebaikan yang dia ketahui untuk umatnya, wa yunzirahum min kulli syarrin ya'lamuhu lahum, dan memperingatkan umatnya dari segala bentuk kejelekan, keburukan yang dia ketahui untuk umatnya. Ya. Itu tadi ayat, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang rasul itu dari kalangan kalian sendiri. Ya. Dan Nabi adalah seorang rasul yang terpilih dari orang-orang pilihan. Ya, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, dan di situ dibahasakan dengan al-Mustafa. Al-Mustafa artinya yang terpilih. Ya. Jadi di antara julukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau disebut sebagai al-Mustafa, yakni yang terpilih, ya. Manusia pilihan. Rasulullah pernah bersabda, innallaha astafa kinanatan atau kinanata min waladi Ismaila. Sungguhnya Allah telah memilih Kinanah dari anak-anak Ismail alaihissalam. Wastafa Quraisyan min Kinanah, dan Allah memilih Quraisy dari keturunannya Kinanah. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim, kemudian Allah memilih dari Quraisy itu Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim, dan Allah memilihku dari Bani Hashim. Jadi Nabi adalah pilihan dari manusia-manusia pilihan. Dan Nabi SAW juga pernah bersabda, Anan Nabiyul Mustafa, saya adalah Nabi pilihan. Jadi Nabi juga pernah mengabarkan dirinya. Jadi di antara nama Nabi adalah Al-Mustafa. Jadi antara nama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Al-Mustafa. Kemudian disebutkan dalam hadis, la taj'alu buyutakum qubura, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Jadi ini maksud dari babnya tadi, tarjamah di atas babnya, penjagaan Nabi
Al-Mustafa terhadap tauhid. Ya, jadi beliau membawakan dalil di sini, la taj'alu buyutakum qubura. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Wala taj'alu qabri 'aida. Dan jangan kalian jadikan kuburanku sebagai id, tempat berhari raya, tempat merayakan perayaan secara berulang-ulang. Karena dikatakan id, karena sesuatu itu kembali berulang, maka dikatakan id. Jadi Idul Fitri, Idul Adha dikatakan id karena dia berulang. Ada ya'udu, dia kembali lagi, berulang. Idan. Kata Nabi, jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan, dan jangan kalian jadikan kuburanku sebagai id, sebagai tempat perayaan. Jadi ini bentuk penjagaan Nabi terhadap tauhid. Kemudian yang ketiga kata Nabi, wasallu alayya, bersalawatlah atasku, fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Karena salawat kalian itu akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Jadi dimanapun kita berada, kita bersalawat atas Nabi, maka salawat itu sampai. Salawat itu apa? Sampai. Jadi tiga yang disebutkan Nabi ini adalah dalil yang menunjukkan akan penjagaan Nabi terhadap tauhid. Yang pertama, jangan jadikan rumah seperti kuburan. Jangan jadikan kuburan sebagai tempat perayaan. Dan yang ketiga, bersalawatlah atas Nabi dimanapun kalian berada, karena salawat itu akan sampai. Ya. Jadi Nabi menutup segala pintu yang mengantarkan kepada kesyirikan, supaya rumah dijadikan sebagai tempat sholat. Ya, jadi maksud tadi, la taj'alu buyutakum qubura, jangan kamu jadikan rumahmu seperti kuburan, yaitu kalian tidak sholat di dalamnya. Nah, kenapa? Karena kuburan bukan tempat sholat, bukan tempat berdoa, sehingga dia mirip dengan kuburan. Jadi kalau rumah tidak pernah ada orang sholat di dalamnya, orang jarang berdoa di dalam rumahnya, maka rumah itu ibarat seperti kuburan yang bukan tempat sholat dan bukan tempat berdoa. Demikian juga Nabi melarang dari menjadikan kuburannya sebagai id, sehingga tidak boleh diziarahi kuburannya Nabi itu dengan tujuan merayakan atau mengadakan ibadah ritual di samping kuburan Nabi. Ya. Karena ini banyak ya, orang yang haji, umroh, salah satu tempat yang dianjurkan untuk diziarahi adalah Madinah. Dan di Madinah ada kuburannya Nabi, termasuk juga dianjurkannya berziarah. Tapi sebagian orang ketika berziarah ke Madinah, ke kuburan Nabi SAW, ya mereka melakukan pelanggaran yang bisa mengantarkan mereka kepada kesyirikan. Dan coba lihat bagaimana Nabi SAW memperingatkan jauh hari sebelum itu terjadi. Seakan-akan Nabi tahu bahwa suatu saat umatnya itu akan melakukan tindakan yang seperti itu. Mereka mengagungkan kuburan, bahkan menjadikan kuburan Nabi sebagai tempat perayaan. Padahal itu Nabi belum meninggal, tapi Nabi sudah memikirkan hal itu. Ya. Kenapa demikian? Karena umat-umat terdahulu juga melakukan hal yang sama kepada Nabi dan Rasulnya, ya kan? Sebagaimana hadis yang sudah berlalu. Mereka ghulu terhadap orang-orang soleh dan para Nabi di kalangan mereka sendiri. Maka Nabi khawatir jangan sampai itu terjadi juga kepada umatnya. Makanya Nabi ingatkan supaya menutup jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan, tidak pernah sholat, tidak pernah berdoa di rumahnya. Nah,
Tidak baca Quran. Ya. Jangan sampai baca Quran hanya di pondok saja. Kalau libur pulang ke rumah baca Quran tidak. Yang benar. Hah? Yang betul. Kalian baca Quran di rumah atau main game? Hah? Main game saja toh? Jujur. Ubur-ubur, ikan lele. Jujur le. Begitu toh? Jangan bohong. Ya, kalau pulang ke rumah baca Quran, apalagi nanti mau liburan Ramadan, ya kan? Jadi di rumah itu sholat, di rumah baca Al-Quran, ya di rumah berdoa, beri salam kalau masuk rumah. Ini ada yang tidak beri salam kayaknya kalau masuk rumah ya. Masuk rumah itu ada orang di dalam atau tidak ada, tetap beri salam. Itu bagian dari doa juga. Di rumahnya sholat sunnah, sholat malam, sholat witir, berdoa, bangun tengah malam. Ya. Kalau tidak sholat, ya bangun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta agar diberi kebaikan dunia dan akhirat. Jadi ini tadi bentuk penjagaan Nabi. Ya, kenapa Nabi larang? Pertama tadi Nabi sudah terangkan, jangan jadikan rumah seperti kuburan. Kenapa? Dia tidak sholat, dia tidak berdoa di rumahnya. Berarti kuburan itu tidak boleh dijadikan tempat untuk sholat dan berdoa atau membaca Al-Quran. Itu hanya dilakukan di masjid atau di rumah. Ya. Berzikir ya, di rumah. Yang dimaksud di sini tempat berdoa kuburan, dijadikan kuburan itu sebagai tempat khusus untuk apa? Berdoa. Dia merasa tidak afdol, dia merasa tidak diterima doanya kalau dia tidak berdoa di sisi kuburan. Dan ini banyak. Banyak orang-orang seperti ini. Dia ziarah kubur, dia sampai di sana, dia minta segala permintaannya kepada Allah. Padahal berdoa itu ya di masjid atau di rumahnya dia bangun sholat. Jadi Nabi menutup jalan, jangan sampai kalian melakukan kesyirikan. Ya tidak semua yang ziarah kubur itu kemudian melakukan kesyirikan. Tapi Nabi terangkan, jangan sampai kalian melakukannya. Kemudian Nabi SAW menyuruh kita untuk berselawat atas beliau dimanapun kita berada. Kenapa? Karena salawat itu sampai kepada Nabi SAW walaupun jauh, walaupun kita di Indonesia, Nabi kuburannya di Madinah, kita bersalawat, salawat itu Allah sampaikan. Salawat itu malaikat sampaikan kepada Rasulullah SAW. Ya, Allahumma salli wa sallim alaihi. Bagaimana salawat? Apa lafaznya salawat? Allahumma salli wa sallim alaihi sallallahu alaihi wasallam. Itu lafaz-lafaz apa? Salawat. Dan kalau dengar nama Nabi disebut bersalawat, yang tidak mesti teriak, tapi apa? Mengucapkan apa? Salawat. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang beriman, ya, sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, sallu 'alaihi, bersalawatlah atasnya. Wa sallimu, dan sampaikanlah salam, taslima, dengan sesungguhnya, ya, taslim, berikanlah salawat dan salam atas Nabi SAW. Dan salawat itu akan disampaikan walaupun kita berada di tempat yang jauh. Ini menjadi pelajaran, pemahaman bagi kita bahwa tidak mesti kita datang ke kuburannya Nabi untuk menyampaikan apa? Salawat dan salam. Makanya Nabi tadi terangkan, wasallu alayya,
bersalawatlah atasku, fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Karena salawat kalian itu akan sampai kepadaku dimanapun kamu berada. Ya, tidak hanya kalau kita ziarah, ya, tapi dimanapun kita berada, mendengar nama Nabi, ya salawat. Ya, beda salawat dengan salawatan, tahlil dengan tahlilan. Nah, kalau salawat, yang mengucapkan salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Nah, itu yang lengkap. Kalau salawatan versi orang-orang, yaitu nyanyi-nyanyi, ditulisi acara pengajian akbar dan salawatan, tapi yang diperdengarkan apa? Musik. Yang diperdengarkan apa? Nyanyian. Setelah itu sudah capek menyanyi, sudah capek joget-joget, duduk istirahat, ceramah isinya apa? Melawak. Ilmu apa didapat? Ya toh? Akhirnya pengajian berubah menjadi panggung hiburan. Bukan yang begitu selawatan. Bukan begitu selawat. Selawat itu mengucapkan doa, Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Atau kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian dalil yang ketiga yang disebutkan dalam bab ini, wa an Ali bin Al-Husain radhiyallahu anhuma annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatin kanat 'inda qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam fayadkhulu fiha fayad'u fanahahu wa qala ala uhaddithukum haditsan sami'tuhu min abi an jaddi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la tattakhidhu qabri 'ida wala buyutakum qubura fa inna taslimakum tablughuni aina kuntum. Dari Ali ibn al-Husain, Ali ibn al-Husain radhiyallahu anhuma. Ali ibn al-Husain, Ali putranya siapa? Al-Husain. Al-Husain putranya siapa? Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhuma. Ya. Annahu ra'a rajulan, bahwa dia melihat seseorang, yaji'u ila furjatin, dia datang ke celah, kanat inda qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ada di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi dikubur di mana? Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikuburkan? Di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Di sana ada celah. Maka orang ini datang ke situ. Fayadkhulu fiha, lalu dia masuk ke dalam celah tersebut. Fayad'u, lantas dia berdoa. Coba lihat, belum jauh Nabi zamannya meninggal sudah ada orang berbuat begitu kan? Padahal Nabi tadi sudah ingatkan. Apalagi di zaman ini tambah banyak orang berbuat kesyirikan di sisi kuburan. Padahal ini Nabi belum lama meninggal, masih di zaman sahabat. Ya, artinya masih ada sahabat yang hidup. Rasulullah belum lama wafat, sudah ada yang berbuat seperti ini. Ya. Dia lihat ada orang yang mendatangi kuburannya Rasulullah SAW. Lalu dia masuk di celah yang ada di celah kuburannya Nabi itu. Lalu dia berdoa di situ. Fanahahu, maka Ali ibn al-Husain melarangnya. Wa qala, dan beliau mengatakan, ala uhaddithukum,
maukah aku ceritakan kepadamu hadisan sami'tuhu min abi, satu hadis yang aku dengarkan dari ayahku. Ini menunjukkan apa? Sanadnya apa? Sanadnya, kalau dia katakan sami'tu, akhbaroni, haddatsani, haddatsana, sanadnya apa? Ayo, sudah lupa lagi pelajaran mustalah. Sanadnya apa? Bersambung. Sanadnya apa? Bersambung, muttasilus sanad. Karena dia langsung tegaskan, sami'tuhu min abi, aku dengar dari ayahku. Siapa ayahnya? Al-Husain. An jaddi, dari kakekku. Siapa kakeknya? Ali radhiyallahu taala anhu. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti siapanya? Buyutnya. Ya, buyutnya Ali ibnul Husain. Husain ibnu Ali. Jadi ada cucu namanya sama dengan kakeknya. Nah, kakeknya namanya Muhammad. Ya, kemudian punya anak namanya Zaid. Terus Zaid ini punya anak lagi namanya Muhammad juga. Antara nama bapaknya dia dengan nama anaknya dia sama, sehingga cucu dengan kakek sama namanya, Muhammad bin Zaid bin Muhammad ibn Zaid ibn Muhammad juga. Nah, ini Ali ibnul Husain ibnu Ali ibn Abi Thalib. Qala, Rasulullah bersabda, la tattakhidhu qabri 'ida. Jangan kamu jadikan kuburanku sebagai id, ya, tempat perayaan. Wala buyutakum qubura. Demikian juga jangan jadikan rumahmu sebagai kuburan. Fa inna taslimakum yablughuni aina kuntum. Karena salam kalian itu akan sampai kepadaku dimanapun kamu berada. Kita kan selalu mengatakan salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ucapan kita sallallahu alaihi wasallam itu sampai kepada siapa? Nabi kita. Nah, sampai. Jadi di sini Ali ibn al-Husain melihat perbuatan orang ini adalah perbuatan yang melanggar. Nah, dia datang beribadah di sisi kuburannya Nabi. Ibadah apa yang dia persembahkan di situ? Doa. Walaupun dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun dia berdoa kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengkhususkan doa itu di mana? Di kuburan. Kenapa harus doa di kuburan? Ya, kecuali kalau kita mendoakan siapa? Ahli kubur, penghuni kubur, ya boleh didatangi di kuburannya, didoakan. Allahumma ighfir fulan ibn fulan. Ya Allah, ampunilah, sebut namanya orang yang di kuburan itu. Nah, boleh. Nah, tapi kalau mengkhususkan kuburan sebagai tempat berdoa, ini yang dilarang dan bisa menjadi sebab seorang itu terjatuh dalam kesyirikan. Tadinya berdoa kepada Allah, lama kelamaan dia minta kepada penghuni kubur. Nah, akhirnya dia bisa terjatuh. Karena itu Nabi sudah melarang, menerangkan supaya umatnya jangan sampai terjatuh di dalam kesyirikan. Baik. Kemudian fihi masail. Di sini ada poin-poin. Al-ula, yang pertama, tafsir ayati Baro'ah. Tafsir ayat surat Baro'ah. Surat apa Baro'ah? Surat At-Taubah. Ya, surat At-Taubah. Ya, di mana tadi ayatnya? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kalanganmu sendiri, dari kalangan Arab, dari kalangan manusia. Ya.
Azizun alaihi ma anittum, terasa berat baginya apa yang menyulitkan kalian. Nabi tidak ingin umatnya sulit, tidak ingin umatnya susah. Beliau bersabda, "Shalli qa'iman," salatlah berdiri. "Fa illam tastati fa qa'idan," kalau tidak sanggup duduk. "Fa illam tastati fa ala jambin," kalau tidak sanggup maka berbaring. Nabi mengatakan, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli wudu." Andai tidak memberatkan umatku, pasti aku suruh mereka bersiwak sebelum berwudu atau setiap kali ingin berwudu. Nabi tidak ingin kita susah. Nabi tidak ingin kita ini sulit. Harisun alaikum, dia sangat semangat memberi petunjuk kepada umatnya. Segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan untuk umat, Nabi terangkan, sehingga semuanya menjadi sempurna. Agama ini sudah sempurna, semua sudah diterangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang menambah-nambahi, maka dia telah berbuat apa? Berbuat apa? Menambah-nambahi ajaran agama, berbuat bid'ah, melakukan amal yang tidak ada petunjuk dan dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bid'ah itu haram, tidak boleh dikerjakan, dan amalnya tertolak. Ya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengerjakan satu amal yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amal itu apa? Tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ib'adu ummatahu an hadzal hima ghayatal bu'di, menjauhkan umatnya melalui perlindungan ini dengan sebenar-benarnya, ya, sejauh-jauhnya, ya. Nabi ingin menjauhkan umatnya dari bahaya, ya. Jangan sampai mereka masuk ke dalam kesyirikan. Yang ketiga, dzikru hirsihi alaina wa rafatihi wa rahmatihi, penyebutan akan semangatnya Nabi, kemudian sikap lembut dan penyayangnya Rasulullah terhadap umatnya. Ya, di ayat di surat At-Taubah tadi, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dia semangat memberi petunjuk kepada umat dan dia sangat menyayangi umatnya. Ya. Ya, Rasulullah dan para sahabatnya, mereka berkorban berdarah-darah demi mempertahankan apa? Agama ini supaya tetap eksis dan dianut oleh umat manusia. Setelah mereka wafat dengan perjuangan yang begitu luar biasa, umat yang belakangan datang kemudian merusak perjuangan para sahabat ini, mengadakan bid'ah, menyelisih petunjuk Nabi. Ini sama saja tidak menghormati perjuangannya Nabi dan para sahabat untuk memenangkan apa? Agama ini. Justru lebih senang dengan kebiasaan orang kafir. Padahal Nabi dan para sahabatnya memerangi orang kafir supaya kita tidak seperti mereka. Lantas ketika Nabi sudah wafat, para sahabat sudah wafat, justru umat akhir zaman ini malah kembali melakukan kebiasaan yang dulu diperangi oleh Nabi dan para sahabat. Nah, ar-rabi'atu yang keempat, nahyuhu an ziyarati qabrihi ala wajhin makhsusin ma'a anna ziyaratahu min afdalil a'mal. Nabi melarang untuk berziarah ke kuburannya secara khusus, padahal menziarahi kuburan Nabi termasuk amalan yang utama. Dan itu dianjurkan bagi orang yang melakukan perjalanan haji atau umrah. Salah satu tempat yang dianjurkan untuk diziarahi, dikunjungi adalah kuburannya siapa? Rasulullah. Tapi tidak boleh secara khusus hanya untuk datang ziarah. Misalnya jauh-jauh dari Indonesia cuma mau datang ziarah saja, ziarah kubur. Tak boleh secara khusus melakukannya. Kalau hanya untuk ziarah saja, ya harus dia menjadi tabi', pengikut, bukan tujuan utama. Ya.
Jadi kita pergi haji, pergi umroh sekalian ziarah kuburannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan tujuan utama pergi ziarah. Ya, tapi ziarah itu sebagai pengikut tabi', bukan tujuan utama. Al-khamisatu yang kelima, nahyuhu 'anil iktsari minaz ziyarati. Ya. Nabi melarang memperbanyak ziarah. Artinya terlalu banyak ziarah yang bisa menyebabkan seorang itu melakukan tindakan yang melampaui batas. Ya, ziarah kubur dianjurkan, tapi jangan sampai ziarah kubur ini kemudian menyebabkan seorang itu ghulu, melampaui batas. Yang keenam, hassuhu 'alan nafilati fil bait. Anjuran Nabi untuk melakukan amalan sunnah di rumah, ya seperti sholat, baca Al-Quran, berdoa, berzikir. Ya, jangan nanti di masjid saja. Ya, termasuk kalian di asrama, ya santri, jadi asrama baca Al-Quran, ya, berzikir, berdoa. Ya, jangan cuma tidur, main saja, menghabiskan waktu yang tidak ada gunanya. Lebih bagus meroja. Ya, sebelum tidur, meroja hafalannya, berdoa. Ya, bila perlu sholat malam dulu, sholat witir, kemudian apa? Tidur, supaya bangun subuh ya tidak lagi terasa berat. Jangan dibangunkan sampai 3 kali 4 kali, ya, baru mau bangun. Ya, dengar bel atau azan subuh, ya tidak usah dengar bel, dengar azan subuh langsung bangkit. Ya, atau azan yang pertama, ya langsung bangun, ambil air wudu, salat. Ya, sudah lewat kan hadis bahwa orang itu kalau tidur diikat oleh apa? Oleh setan. Nah, nanti akan terlepas kalau dia bangun baca doa, kemudian dia pergi berwudu. Nah, akhirnya terlepas semua ikatannya. Nah, azan.